Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama di fisika dasar kedua, yaitu topik bahasan pada muatan listrik dan medan listrik. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya yakin ini adalah fenomena yang tidak asing bagi kita. Jadi misalkan kita punya penggaris ya, kita gosok-gosok ya. Nah, kemudian setelah digosok kemudian kita tempelkan pada kertas-kertas kecil ya. Maka yang terjadi adalah kertas-kertas kecil ini akan tertarik oleh penggaris. Tidak cuma penggaris ya, mungkin kita bisa menggunakan yaitu berupa sisir ya. Sisir setelah kita gosok ya dengan kain ya atau dengan wol ya. Kemudian di sini juga ada kertas kecil-kecil ya. Ketika ia didekatkan maka di sini akan tertarik gitu. Nah, tidak beda jauh dengan yang sebelumnya. Jadi misalkan kita punya balon ya. Kemudian di sini kita gosok-gosokkan juga ya. Di papan tulis ya, papan tulis yang whiteboard. Maka kemudian balon ini kita dekatkan, maka dia akan tertempel. Nah, di sini mengapa itu bisa terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita harus mempelajari konsep terkait dengan kelistrikan, ya, listrik yang statis. Nah, di sini teman-teman sekalian, nah ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan nanti ya. Jadi, kemampuan menarik dan menempel ini timbul karena penggaris plastik atau tadi sisir ya, dan balon itu menjadi bermuatan listrik. Ya. Nah, benda bermuatan listrik itu mempunyai sifat-sifat kelistrikan yang dimiliki oleh muatan listrik. Nah, langsung saja, jadi terkait dengan muatan listrik, kita kenal muatan listrik itu ada dua macam ya, muatan positif atau muatan negatif ya. Kalau muatan netral berarti dia tidak bermuatan ya. Kemudian muatan sejenis ya, tentunya dia akan saling tolak menolak. Kemudian muatan yang berlainan jenis dia akan tarik menarik. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini kita harus bisa membuktikan ya. Nah, di sini misalkan ya, untuk mengetahuinya, maka di sini kita harus tahu bahwasannya muatan listrik itu bersifat kekal. Di sini adalah kacamata manusia ya. Tapi kalau kita kacamatanya secara agama ya, itu bahasanya cenderungnya adalah lestari. Karena bahasa kekal itu punyanya Allah ya atau Tuhan ya. Nah, di sini muatan itu bersifat kekal. Artinya apa? Yaitu muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ketika satu benda digosokkan dengan benda lain, ya, seperti tadi yang sudah kita tampilkan, yang terjadi bukan penciptaan muatan, tetapi perpindahan muatan. Sebagai hasilnya, benda yang satu akan mempunyai muatan positif lebih banyak, sedangkan yang lain muatan negatifnya lebih banyak. Misalkan ya, jadi ketika jadi ketika sebatang kaca ya atau yang lain ya digosokkan dengan kain sutra, muatan negatif dari kaca itu akan mengalir atau berpindah ke kain sutra, menyebabkan kain sutra itu bermuatan negatif ya. Kenapa? Karena muatan dari kaca, ingat partikel bermuatan yang berpindah itu yang elektron. Karena kehilangan muatan negatif, maka kaca ya tadi kan elektron yang ada di kaca kan berpindah ke kain wol ya, maka dia kekurangan elektron, maka dia menjadi bermuatan yang positif. Nah, di sini teman-teman sekalian jumlah net ya, jumlah total istilahnya ya, yang terjadi antara muatan negatif kain sutra itu sama dengan jumlah net muatan positif pada kaca ya. Jadi seperti di sini misalkan kita
Nah, dari sini ketika terjadi, ya, misalkan kita mempunyai dua penggaris, ya, plastik yang sudah digosok-gosokkan. Pertama sudah digosok-gosokkan, ya. Kemudian digosok kasih lagi, ya, penggaris yang lain yang sudah digosok-gosokkan, kemudian dia dekatkan, maka dia terjadi interaksi tolak-menolak. Demikian juga, ya, misalkan kita punya penggaris yang kaca, ya. Ini kita gosok-gosokkan, ya, dia bermuatan. Kemudian yang sama, ini kita gosok-gosokkan lagi, maka yang terjadi juga tolak-menolak. Nah, kemudian kita ganti. Yang tadi ini adalah penggaris bermuatan. Kemudian kita dekatkan dengan batang kaca, ya. Yang terjadi adalah tarik-menarik. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, ya, muatan sejenis tolak-menolak. Muatan yang berlainan jenis, dia akan tarik-menarik. Itu. Nah, kemudian kasus berikutnya, teman-teman sekalian, di sini adalah bagaimana yang terjadi pada atom. Ya, jadi atom itu terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektronnya. Ya, seperti ini gambar sederhananya. Nah, di sini atom itu pada dasarnya dia adalah partikel yang netral. Kenapa? Karena jumlah proton sama elektron itu sama, ya. Jadi kalau atom itu kekurangan elektron, ya, atau dia kelebihan elektron, maka dia menjadi partikel yang bermuatan. Kita kenal dengan istilahnya adalah ion, ya. Jadi pada dasarnya semuanya pada awalnya itu, ya, atom dia itu netral, ya. Mungkin karena sesuatu hal, maka dia bisa terjadi adalah elektronnya itu, ya, berpindah ke tempat yang lain, atau dia ketambahan elektron dari luar, ya, sehingga menjadi bermuatan, maka di sini menjadi ion, ya, ion. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, tadi sudah kita singgung, ya, muatan listrik di dalam atom, ya. Jadi sebenarnya muatan di dalam atom itu terkuantisasi, ya. Kita kenal dengan muatan fundamental yaitu E, ya. Nah, di sini nanti bermuatan istilahnya elektron dan proton itu sama-sama E, cuma, ya, ketika dia elektron maka muatannya negatif, yang proton maka dia muatannya positif. Karena dia suatu benda, maka dia juga punya massa, ya. Massa elektron sama massa proton. Nah, di sini nilainya, ya. Jadi antara elektron dan proton ini masanya sangat selisihnya jauh sekali. Meskipun pangkatnya ya negatif 27 dengan negatif 31, ya. Ini mungkin bagi kita ini tidak terasa. Tetapi ketika kita membandingkan massa proton dibanding massa elektron, tentunya lebih besar massa proton. Kenapa? Selisihnya 10 pangkat 5, ya. Kalau yang neutron, ya, dia tidak bermuatan. Ini. Nah, berikutnya teman-teman, ini kita kenalkan suatu istilah yang sering kita dengar yaitu isolator dan konduktor. Sebenarnya apa sih isolator dan konduktor? Mungkin bahasa kita sehari-hari itu konduktor atau mungkin material seperti besi, kita kenal dengan konduktor. Kenapa? Karena dia bisa menghantarkan listrik, ya. Muatan listrik bisa dihantarkan, ya. Contohnya ini, misalkan kita punya dua benda bermuatan sama yang netral. Kalau kita hubungkan kedua benda ini dengan metal itu tidak cuma besi, bisa juga tembaga, ya, atau baja. Yang terjadi adalah benda netral ini menjadi bermuatan. Nah, di sini otomatis, ya, istilahnya menjadi bermuatan. Kenapa? Karena ada perpindahan, ya, perpindahan partikel bermuatan. Nah, di sini juga sama, ya, kasusnya. Ini untuk menjelaskan isolator. Jadi benda pertama bermuatan ini tidak bermuatan dihubungkan oleh kayu. Nah, di sini menjadi tidak bermuatan. Nah, di sini kita kenal dengan isolator atau non-konduktor. Nah, nanti mungkin suatu ketika teman-teman bisa menemukan benda di mana dia
bisa bersifat menjadi konduktor dan juga bisa bersifat menjadi isolator, kita kenal dengan semikonduktor. Misalkan benda ketika dipanaskan, maka dia bisa terjadi perpindahan partikel bermuatan, ya, bisa menghantarkan listrik, ya. Tapi ketika dia kondisi suhu ruangan, suhu dingin, maka dia menjadi isolator, ya. Ini bisa juga seperti itu. Itu bendanya namanya semikonduktor. Nah, kemudian di sini, ya, jadi ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan muatan induksi, ya, muatan yang diperoleh dengan cara mendekatkan, ya, ataukah disentuhkan, ya, dan juga elektroskop. Ini alat untuk mendeteksi ada tidaknya partikel bermuatan. Nah, di sini teman-teman, batang logam netral, ya ini ya, batang logam netral akan mendapatkan muatan ketika disentuhkan batang yang bermuatan. Jadi di sini teman-teman ya, ini batangnya pertama netral. Ya, netral itu bahasanya positif negatif jumlahnya sama. Kemudian kok didekatkan, ya benda B ini didekatkan oleh benda A, di mana benda A itu bermuatan, ya bermuatan positif ya. Maka yang terjadi adalah benda ini, ya maka dia akan menjadi bermuatan positif. Kenapa? Nah, di sini tentunya ini kan positif ya. Ini pertama netral ya. Otomatis di sini elektron yang di sini ya akan berpindah ke sini ya. Kenapa? Untuk mencari keseimbangan. Sehingga di sini menjadi kekurangan ya, kekurangan elektron, maka di sini menjadi bermuatan positif. Nah, di sini berikutnya ya, masih contoh yang sama. Tadi bedanya teman-teman, kalau ini kan disentuhkan. Bagaimana kalau ia didekatkan saja? Ya, jadi benda netral, kemudian ia didekatkan. Jadi benda netral ini ya pertama ya, kemudian didekatkan benda lain yang bermuatan positif. Didekatkan, tidak sampai disentuhkan. Maka yang terjadi adalah ya, maka di sini ingat tadi hukum interaksi muatan ya, positif negatif itu saling tarik menarik. Maka di sini yang terjadi adalah muatan akan terkumpulkan. Di sini akan yang negatif itu akan berusaha menuju ke muatan yang positif, maka di sini muatan negatif menuju ke kiri, yang positif menuju ke kanan. Kenapa? Karena ini kan positif sama negatif cenderung tarik menarik. Yang sini sama sini cenderung tolak menolak. Maka jadi muatannya itu akan seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau benda yang netral tadi ya, ini dihubungkan dengan ground. Ini adalah lambang ground ya, teman-teman sekalian. Lambang ground atau bendanya itu dihubungkan dengan tanah. Nah, di sini yang terjadi ya ketika dia diinduksi ya. Di sini diinduksi dengan muatan negatif. Maka yang terjadi ini adalah positifnya akan di sini ya, negatifnya di sini, kemudian kalau dihubungkan negatif ke ground, otomatis ini negatifnya akan menuju ke tanah semua. Ketika ia dilepas ya, sudah tidak dihubungkan dengan tanah, kemudian benda ini juga dijauhkan ya, maka otomatis bendanya yang tadinya bermuatan netral, kemudian positif negatif di sini, kemudian ketika dipisahkan maka menjadi benda bermuatan positif. Nah, berikutnya adalah kita akan kenalkan prinsip kerja dari elektroskop. Ya, dari elektroskop ini pada dasarnya digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya benda bermuatan. Jadi contoh alatnya sederhana. Ini adalah bagian-bagiannya. Jadi ini adalah logam juga ya, logam istilahnya bisa pakai emas ya, atau aluminium juga bisa ya. Di sini ada isolatornya, dia berada dalam ruang istilahnya kaca biasanya ya. Nah, di sini menggunakan prinsip tadi ya. Jadi misalkan ini adalah didekatkan ya. Misalkan di sini ini kan terbuat dari logam juga ya. Logam kemudian diberi muatan secara induksi, yaitu didekatkan, tidak sampai disentuhkan. Kalau ia didekatkan saja, tidak sampai disentuhkan, maka dia akan terkumpulkan. Di sini ini kan bendanya positif ya. Maka di sini benda yang tadinya awalnya netral, yang punyanya elektroskop, maka dia akan terkumpulkan. Yang bagian atas menjadi muatan negatif, yang bawah menjadi muatan positif ya.
Nah, di sini jumlahnya tetap sama. Kenapa? Karena pada dasarnya netral, cuma ini terkelompokkan. Nah, ketika ini bedanya ya. Jadi ketika dia diinduksi maka seperti ini prosesnya ya, diinduksi dengan cara didekatkan. Kalau ia diinduksi dengan cara disentuhkan ya, dengan ini adalah muatan positif, maka di sini menjadi bermuatan positif ya, langsung menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian ketika sudah diketahui ya teman-teman, tinggal aja nanti diberikan benda lain ya. Misalkan contohnya ini ya. Ini kan sebelum diberikan muatan ya. Jadi di sini sudah diketahui ya, elektroskopnya itu bermuatan negatif. Kemudian kok diberikan muatan benda lain ya, diberi suatu benda yang bermuatan. Kita belum tahu nih muatannya positif atau negatif, tetapi kita sudah yakin bahwasanya elektroskop ya ini bermuatan negatif. Nah, di sini setelah didekatkan ternyata kok ini geraknya tolak menolak ya, ini membuka ya, membuka. Maka ini bisa disimpulkan ya, muatannya itu ya jelas ini negatif dan negatif ya. Maka di sini ya otomatis ya tentunya bendanya negatif. Nah, kemudian berbeda dengan ketika dia didekatkan ya dengan yang positif ya, maka di sini akan cenderung untuk tarik menarik ya, maka di sini akan menjadi berkurang muatannya ya. Maka di sini menjadi istilahnya menjadi tarik menarik atau menurun ya. Itunya gaya tolaknya menjadi lebih kecil sehingga menjadi menutup. Ini kasus ya. Ketika kita sudah yakin elektroskopnya itu sudah diberi muatan terlebih dahulu sebelum ya didekatkan atau disentuhkan benda lain yang ingin diketahui jenis muatannya. Nah, di sini dipastikan ya elektroskopnya itu bermuatan negatif. Kemudian kita ingin mengetahui jenis bendanya. Oh, ternyata didekatkan. Di sini tolak menolak ya. Maka otomatis ini sama bermuatan ya. Ini bermuatannya sama-sama negatif. Tetapi kalau ini kok tolak menolaknya menjadi kecil ya, bahkan mendekat ya, maka dia cenderungnya bermuatan kebalikannya dengan elektroskop. Nah, berikutnya teman-teman ya, di sini kita ingin mengetahui jadi prinsip kerja dari hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb ini pada dasarnya kita cara kerjanya dengan menggunakan alat seperti ini ya, neraca puntir ya. Di sini di dalamnya ini ya. Di sini ada batang, ada benda bermuatan ya. Kemudian di sini diberi tali yang tidak bermassa. Kemudian dihubungkan benda yang bermuatan ini, kita dekatkan partikel lain ya yang bermuatan. Ya, apakah dia tarik menarik atau tolak menolak tergantung dari jenis muatannya. Ternyata gaya aksi reaksinya itu berbanding lurus dengan muatan ya, muatan pertama, muatan kedua, dan berbanding terbalik dengan jarak antar muatan. Berbanding terbaliknya adalah kuadratis ya. Nah, di sini untuk K ya, dari berbagai macam data yang diperoleh, maka ditemukan K itu 8,988 kali 10 pangkat 9 ya, atau 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dari sini ya digambarkan jadi Q1, Q2 ini ada interaksinya. Berapa besar gayanya tergantung dari besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Apakah gaya tarik menarik atau tolak menolak tergantung dari jenis muatannya. Jadi kalau dia ini ada muatan pertama, muatan kedua kok sama-sama positif, maka sifatnya adalah tolak menolak. Jadi F1 ini F12, ini F21. Cara membacanya adalah gaya yang bekerja pada muatan pertama ya, di sini akibat dari muatan kedua ya. Yang sini juga sama, gaya bekerja pada muatan kedua akibat interaksi dari muatan partikel pertama. Ini karena dia vektor, maka dia digambarkan ada panahnya kemana arahnya. Kalau negatif juga sama ya, negatif ini positif negatif, maka arahnya adalah tarik menarik.
Nah, di sini teman-teman persamaannya tadi ya F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Nah, dari sini percobaan misalkan ya dengan berbagai macam percobaan, simulasi, dan seterusnya. Nah, ini F sama dengan 1/4 pi epsilon 0, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini termasuk materi ya yang digunakan untuk simulasi praktikum fisika dasar pertama. Jadi selain membuktikan F-nya F secara simulasi dan F secara hitungan ya. Kemudian menentukan nilai epsilon 0 atau permitivitas listrik di udara ya. Yaitu epsilon 0 sama dengan berapa? Nah, nanti pakai rumus yang dari sini ya. Dari sini. Tinggal aja ya epsilon 0 sama dengan ini. Atau ini sudah diketahui, tinggal aja ini kali R kuadrat dibagi Q1, Q2 kali 4pi ya. Ketemunya sekian. Ini. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya kita akan menyatakan dari hukum kolom bentuk vektor. Ingat ya, hukum kolom atau gaya interaksi tadi ini kan yang namanya gaya itu bagian dari besaran atau termasuk besaran vektor. Maka kita harus bisa memahami ya. Misalkan di sini ada dua buah muatan positif ya. Ini adalah mungkin muatan pertama ya, Q1 positif, ini muatan kedua juga positif, posisinya berada pada ruang atau dimensi bidang datar X dan Y sumbunya. Jaraknya X1, Y1, X2, Y2. Nah, di sini ingat ya, ini sama-sama positif, maka gayanya tolak menolak ya. Ini F12, ini F21, besarnya sama, cuma arahnya yang berlawanan. Nah, di sini R1 jaraknya X1I ditambah Y1J ya, R2 X2I ditambah Y2J. Maka di sini untuk mengetahui jaraknya, jarak di sini antara Q1 Q2 ya, maka atau R ya. Ini adalah tentunya R2 min R1 ya. Di sini kita kelompokkan ya I dengan I, maka X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J. Nah, besarnya berapa? Ya, tinggal aja. Kalau besarkan dikuadratkan ya, dikuadratkan, maka akan ketemu besarnya. Tapi di sini dikuadratkan dan juga di akar nanti ya. Nah, di sini untuk F, ini kan bahasa vektornya ya, seperti ini rumusnya tadi, ya rumus awal hukum kolom, kali dengan ada R caping atau R topi. Ini untuk vektor satuan. Besarnya nilainya adalah 1 ya. Nah, di sini untuk R vektor satuan itu adalah vektornya berapa? R2 min R1 dibagi dengan besarnya ya, besarnya. Besar dari R2 min R1. Berapa besarnya akar dari ya ini ya, akarnya dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini bisa kita tuliskan gaya bekerja pada muatan pertama akibat interaksi muatan kedua, ya di sini ya. Ini adalah seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi dengan jaraknya R12 kuadrat, kemudian R vektor satuan. Nah, kalau ini kita tuliskan, teman-teman ya, di sini kita tuliskan ke bahasa vektor seperti ini ya. Maka menjadi ini adalah vektornya tadi ya, ingat ya, R vektor ya. Ini adalah vektornya dibagi dengan besarnya. Maka di sini menjadi Q1, Q2 dibagi R-nya pangkat 3. Ini R vektornya kemana? Ya, ini. Nanti biar lebih paham nanti akan diberikan contohnya. Nah, kalau tadi ini adalah bentuk vektor 2 dimensi ya untuk hukum kolom. Bagaimana kalau hukum kolom ya? Gaya kolom ketika bekerja pada suatu ruang. Ingat ruang itu panjang lebar tinggi ya. Maka sumbu koordinatnya ya X ya, X, Y dan Z. Misalkan di sini ada muatan pertama, muatan kedua, persis dengan sebelumnya. Cuma diketahui arah Z-nya ya. Pada sumbu Z-nya berapa. Jadi misalkan vektor pertama di sini posisinya. Jadi kita tarik ke bawah bidang datar. Kemudian diproyeksikan arah sumbu X ketemu jarak X. Ketika diproyeksikan arah sumbu Y ketemu jarak Y-nya. Di sini ketika diproyeksikan pada sumbu Z maka ketemu jarak Z-nya. Di sini ya.
Dari sini ke sini ketemu Z-nya, di sini ketemu X-nya, di sini ketemu Y-nya. Ini untuk muatan pertama. Muatan kedua juga sama, ya. Nah, di sini posisinya R1, R2, jadi X1I, Y1C, ditambah Z1K. Yang partikel kedua juga sama, X2I, ditambah Y2C, ditambah Z kedua K. Cari selisihnya, ya, selisihnya. Ya, kita kelompokkan masing-masing komponen X, Y, dan Z. Untuk besarnya, masing-masing ini kita kuadratkan dan diakar, ya. Sehingga nanti ketemu, kemudian berapa R vektor satuannya. Nah, ini vektor tadi yang di sini, teman-teman ya. Ini dibagi dengan besarnya. Dibagi besarnya. Nah, kemudian kalau kita terapkan di hukum kolomnya, gaya kolomnya, rumus dasarnya seperti ini. Yang R vektor satuannya, ya, dari sini rumusnya ya. Kemudian kita masukkan ke sini, ketemu ini, ya. Jadi pembaginya, ya. Jadi R pangkat 3, cuma di sini atasnya ada R vektornya. Jadi R vektor dibagi dengan besarnya, ya. Dia menjadi vektor satuan. Nah, di sini menjadi F-nya ya Q1, Q2, ya. Ada mungkin 1/4 pi epsilon 0, Q1, Q2, vektor, arah vektornya, ya, dibagi dengan R pangkat 3 jaraknya. Nanti lebih jelas akan ada contoh ya, insya Allah. Nah, tadi untuk dua muatan. Bagaimana kalau muatannya sangat banyak? Ya, maka di sini ya F-nya, misalkan F bekerja pada muatan pertama di sini ya. Di sini ada muatan Q2, Q3, Q4 ya. Maka di sini ya F total interaksinya F12, F13, F14. Nah, arahnya kemana? Tergantung dari jenis muatannya. Kalau dia positif, maka misalnya ini ya, ini positif, semuanya positif ya, maka dia arahnya tolak-menolak ya, gitu. Kalau misalkan ini positif, ini negatif ya, maka ini tarik-menarik. Yang sini kok positif, maka dia akan tolak-menolak ke sana ya. Yang sini kok misalkan negatif ya, ini negatif ya, tolak-menolak arahnya ke sana. Kemudian menjumlahkannya dengan menggunakan aturan vektor. Nah, seperti tadi, teman-teman sekalian, jadi untuk F total yang bekerja, misalkan ya, maka di sini F1 plus F2 dan seterusnya. Misalkan yang bekerja pada muatan Q ini, berarti ya Q dibagi 4 pi epsilon 0, ya. Kemudian akibat dari interaksi Q1, jaraknya berapa kuadrat vektor satuannya, tambah Q2, bagi R2 kuadrat vektor satuannya, dan seterusnya. Ini gaya kolom ketika ada banyak muatan. Nah, di sini contoh ya, contoh sederhana dari hukum kolom, gaya kolom ya. Di sini ada jadi electric force, gaya listrik pada elektron karena proton ya. Pada elektron karena proton ya. Ingat ya, elektron dan proton itu sifatnya tarik-menarik ya. Nah, di sini memang sama-sama besarnya sama. Cuma yang proton positif, yang elektron menjadi negatif. Maka arahnya tarik-menarik. Ya. Elektron tertarik sini ya. Maka berapa sih F-nya? Ini atom, untuk gaya elektron pada atom hidrogen ya. Jadi atom hidrogen, ini atom yang sederhana. Karena cuma ada proton dan elektron ya. Dia seimbang ya. Di sini arahnya dia stabil ya. Dia tarik-menarik, maka F-nya berapa sih? Ya. Maka F sama dengan rumus hukum kolom tadi, K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di sini diketahui jaraknya antara proton, inti ya, inti atom hidrogen, dengan elektron yang mengelilinginya atau R itu adalah 0,53, 10 pangkat min 10 meter. Ya. Tinggal dimasukkan, ya, dihitung ketemunya, gayanya adalah 8,2, 10 pangkat min 8 Newton. Nah, di sini teman-teman sekalian, direction of the force on the electron is toward the proton. Arahnya itu menuju ya ke arah proton. Kenapa? Karena muatan berlawanan tanda. Artinya gayanya itu tarik-menarik atau atraktif ya. Kemudian contoh berikutnya. Misalkan kita
ada muatan segaris, ya, ada 3. Kemudian di sini 3 charge particle, ya, dirangkai, disusun ya, dalam garis. Gambarnya seperti ini, Q1, Q2, Q3, muatannya ini negatif, positif, ini negatif, ya. Kemudian berapa sih, ya? Hitunglah gaya listrik, ya, yang bekerja pada partikel ketiga, ya. Partikel ketiga ini Q1, Q2, Q3, ya. Nah, di sini ini kan negatif, ya. Negatif dengan negatif maka dia tolak menolak sana. Berarti F31 arahnya ke kanan, dia menjauh, ya. Yang sini dengan yang sini, ya, dia berbeda tanda, maka tarik menarik, ya. Tarik menarik sehingga arahnya menjadi ke kiri. Nah, berapa besarnya nanti dihitung berapa, ya. Kita hitung satu persatu. F31, ya. F31 rumusnya K Q3 Q1 bagi R31 kuadrat, ya. Masukkan saja, ini kan gampang aja, jaraknya sudah diketahui 0,3, 0,2 berarti 0,5, ya. Ketemunya 1,2, ya, untuk R31. Kemudian yang R32 jaraknya 0,2, ya, tinggal dimasukkan aja berapa besarnya, ya, ketemunya 2,7. Ingat arahnya di sini, ya. F adalah negatif E31 karena yang 3 karena interaksi muatan 2, ya, dia ke kiri. Kemudian yang karena muatan pertama dia ke kanan, ya. Jadi ketika dijumlahkan, ya, negatif 1,5 Newton. Kok negatif artinya apa? Gayanya itu gaya net, gaya total nilainya adalah 1,5 arahnya ke kiri, ya. Harus paham, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, di sini ada contoh berikutnya. Jadi ada tiga partikel pemuatan Q1, Q2, Q3. Nah, di sini pertanyaannya calculate atau hitunglah the net electrostatic force on charge Q3. Jadi gaya listrik total atau net pada muatan Q3. Q3 di mana? Q3 itu di sini. Ya, kemudian kita lihat interaksinya. Ini muatannya adalah positif, maka tolak menolak. Kemana arahnya? Ke atas, ya. Kemudian muatan ini karena interaksi Q1, ini negatif, ini positif, maka dia tarik menarik menuju ke sini. Nah, berapa total nanti? Nah, jumlahan dua vektor ini, ya. Nanti kita arahkan sumbu X, sumbu Y, ya. Semuanya kemudian kita jumlahkan menggunakan aturan vektor. Jadi ini teman-teman sekalian, ya. Jadi ada dua vektor. Kalau kita gambarkan ya ini kita taruh di sini, ini kita taruh di ujung sini, kemudian tarik diagonalnya. Ini adalah besarnya arahnya ke sana, ya. Nah, berikutnya kalau kita hitung satu persatu F31, F32 rumusnya seperti ini, ya. F31 ya K Q3 Q1 dibagi R31 kuadrat, F32 K Q3 Q2 bagi R32 kuadrat. Hitung, ya, pakai kalkulator, ya, atau pakai Excel juga boleh. Ketemunya yang F31 140 Newton, ya, yang F32 325 Newton. Nah, kemudian arahnya bagaimana? Kita sudah punya dua gaya, maka di sini kita uraikan, ya, F31 arah sumbu X, F31 arah sumbu Y, ya. Ingat yang X itu kalau kita lihat sudutnya, ya teman-teman, ini kan sudutnya 30, ya. 30, ingat ini kok 30, kenapa? Karena dia berhadapan, ya. Kalau teman-teman belajar matematis dulu, ini kan diteruskan ini 30, maka di sini 30, ya. Kemudian F31 tadian ini, ya, maka kita arahkan sumbu X sini, sumbunya sini, ya. Berarti ini arah sumbu X sudutnya 30 ini, yang Y-nya adalah negatif. Kenapa? Ke arah bawah, ya. Nah, di sini jelasnya setelah cos 30 yang sin 30, ya. Ingat sumbu X dan Y, ya. Ke kanan positif, ya, ke atas positif, ke kiri sini negatif, ke bawah sini negatif. Ketemunya sekian, ya. Ini gaya penguraian, ya, penguraian vektor pada gaya
interaksi muatan 3 karena muatan pertama arah sumbu X dan Y. Kemudian muatan kedua juga sama ya. Pada muatan F32 ya, F32 ini kita lihat F32 ini arahnya ke sini ya. Berarti sudutnya berapa kira-kira? Sudutnya adalah 90 derajat ya. Nah di sini otomatis ya, kalau 90 derajat kan nilainya berapa ya? Maka di sini F31 ya, karena dia ketika dikomponenkan ya, itu ya. Nah, ini ya. Jadi F3 ini nilainya adalah 120 ya. Kenapa kok 120 saja arah sumbu X-nya? Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, ini kan arahnya cuma sumbu Y saja ya. Sumbu X-nya dia kalau kita uraikan ya cos 90 derajat nilainya 0. Sin 90 derajat nilainya adalah 1 ya. Sehingga cuma menguraikan arahnya adalah F ini ya. Jadi Fx, Fy nanti. Jadi hanya F32 hanya mempunyai komponen Y saja. Jadi Fx maka F total ya, F31X tadi nilainya 120. Fy-nya F32 ya, 325 tadi ya, F325 dengan Y yang sini min 70 ya. Ketemunya 255. Nah, berapa magnitud ya dari net force-nya ya akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Dikuadratkan ketemunya 280 Newton. Nah, kemana arahnya? Ya, maka gunakan sudutnya ya, tangen theta. Fy dibagi Fx ketemunya 2,13 di arkes ya, tangen inverse-nya. Sudutnya apa? Sudutnya berapa ketika mendapatkan nilai 2,13 dan berada di kuadran pertama ya. Ingat ya, ini kuadran pertama ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 ketika teman-teman melihat sumbu koordinatnya ya. Sehingga di sini sudutnya 65 gitu. Nah, sekarang teman-teman, ini contoh berikutnya. Jadi muatan di sini ada muatan 1 ya, Q1 ditempatkan pada sumbu X pada jarak X1 dari pusat. Ingat pusatnya adalah 0 ya. Q2 pada jarak Z2 ya. Q2 ya. Ini ya. Ini Q1, yang sini Q2 ya. Pada sumbu Z dan Q pada titik P sini ya. Jadi ini adalah Q2, ini Q1. Ingat ya, ini agak salah dikit detik ya. Q2 ini Q1. Di sini ada titik P, bermuatan ya. Bermuatan. Jika Q1 40 mikrokolom, Q2 50 mikrokolom ya, dan Q 8 mikrokolom ya. Jaraknya X1 di sini ya 0,80 meter, yang Q2 jaraknya 0,75 pada sumbu Z. Sedangkan pada titik P ini jaraknya adalah di sini ya. Ketika X-nya 0,40 ya, Y-nya arahnya besarnya 0,50, Z-nya 0,60. Berapa gaya bekerja di sini ya? Ingat ya, hukum interaksi antar muatan positif-positif, negatif-negatif atau berbeda arah ya, berbeda tanda. Ini kan muatannya itu positif semua, maka gayanya adalah tolak menolak. Jadi ini F-nya adalah interaksi dengan F2. Jadi F karena berinteraksi dengan muatan kedua, maka F2 di sini. Yang sini muatan pertama. Nah, ini adalah besarnya, jumlahan ya nanti ya, jumlahannya berapa. Nah, di sini teman-teman, kita sudah kita nyatakan vektor posisinya R ya. R itu atau jarak antar muatan, maka X karena muatan tadi min X1I ditambah dengan Y min Y1J ditambah Z min Z1K ya. Nilainya tinggal aja dimasukkan ya. Tidak diketahui masing-masing ya. Ini jaraknya berarti kalau kita nyatakan ini yang muatan pertama, ini nilainya adalah ini ya.
muatan pertama, nah X1-nya 0,80 ya, 0,80 kemudian 00. Muatan kedua, ini 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0,75. Ini. Tinggal dijumlahkan saja ya, dijumlahkan ketemunya di sini ya. Vektornya ini ya. Vektornya ini adalah vektor posisi jarak ketika dengan muatan pertama ya, muatan Q dengan muatan pertama. Jadi 0,40 negatif ya, ditambah 0,50 J ditambah dengan 0,60 ya, arah sumbu Z atau K. Kalau besarnya R ya, akar dari masing-masing kuadrat ketemunya sekian. Maka F gaya interaksi Q dengan Q1 ya, tinggal dimasukkan aja ya. K ya, ini Q, kemudian dimukalikan dengan Q1-nya ya, dibagi R kuadratnya. Ketemunya sekian ya. 9 kali 10 pangkat 9 muatannya ya, muatan pertama itu 40, dengan muatan yang dicari ya, itu nilainya adalah 8 ya. Nah, ini 48, kemudian ini kali 10 pangkat berapa? Ini kan mikro. Mikro kan pangkatnya negatif 6. Negatif 6 ada 2, berarti 40 kali 10 pangkat negatif 6. 8 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Dibagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah ini ya. Nah, di sini kalau dinyatakan vektor, jadi ini sebenarnya cuma agak salah dikit tanda, tapi esensinya mudah dipahami ya. Jadi F1 berarti K, Q kali Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk vektor satuan, maka R1 vektor topi ya, R1 topi dibagi nanti menjadi R vektor dibagi dengan R pangkat 3 atau R topi dibagi R kuadrat. Kalau bentuk awalnya ya seperti ini, vektornya ini dibagi dengan jaraknya pangkat 3, ketemunya ini. Dan ini adalah besar gaya bekerja pada muatan Q ya. Nilainya sekian ya. Arah sumbu I negatif 1,7047, arah sumbu J atau sumbu Y 2,13, yang arah sumbu Z ya itu 2,5574 ini. Kemudian muatan Q dengan muatan kedua dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Jadi X min X2, kemudian Y min Y2, kemudian Z min Z2 ya. Masing-masing nanti ketemunya seperti ini. Nah, besarnya nanti di akar dan dikuadratkan masing-masing komponen ini. Ketemunya sekian ya, 0,6576 meter ya. Maka gayanya F2 ya K, ini Q2 Q1 dibagi dengan R kuadrat, ini vektor arah vektornya ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja teman-teman ya rumusnya tadi, ingat ya. Ini masih dalam bentuk vektor. Maka di sini nilai vektornya dibagi dengan besarnya ya pangkat 3 ya, pangkat 3. Karena di sini dalam bahasa vektor dalam koordinat ya. Ketemunya ini ya, ketemunya ini, kemudian berapa gaya total tinggal dimasukkan jumlahan F1, F2. Masing-masing dikelompokkan yang X dengan X, yang Y dengan Y, yang Z dengan Z. Ketemunya sekian. Kalau ditanya berapa besar gayanya, tinggal aja ini akar dari masing-masing kuadrat komponen X, Y, dan Z. Gampang ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ini adalah medan listrik ya, medan listrik. Baik, tapi mungkin video pertama sampai dengan hukum kolom dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat meeting atau dengan menggunakan WA. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.